Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penanaman nilai dan sikap dalam pembelajaran IPS di MI atau SD dengan dosen pengampu Ibu Umi Nadiroh MPD. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Latifatul Ulia dengan nomor NIM 1219023 kelas PGMIB. Menuju slide selanjutnya, yaitu mengenai materi pengertian nilai dan sikap dalam pengajaran IPS. Poin A, pengertian nilai menurut Pak Ali. Menurut Purwodarminto, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nilai adalah harga, hal-hal penting atau berguna bagi manusia. Selanjutnya terdapat pengertian dari Freinakel dalam Kosasih Jari 1980 halaman 87. Slide selanjutnya menerangkan mengenai pengertian dari sandi, bahwa sistem nilai seorang terdiri dari seperangkat asumsi-asumsi, pengertian-pengertian, keyakinan, dan komitmen kita untuk mengarahkan pilihan perilaku. Secara teoritis, Sandin mengklasifikasikan nilai menjadi 1. Nilai-nilai hedonik, 2. Nilai-nilai estetika, 3. Nilai-nilai etika, 4. Nilai-nilai religius, 5. Nilai-nilai logika atau sains, 6. Nilai-nilai utility. Adapun dilihat dari sifatnya, nilai dapat digolongkan menjadi 4, yaitu 1. Nilai yang memiliki sifat relatif stabil dan bertahan dari waktu ke waktu mengikuti kelangsungan hidup sistem sosial budaya masyarakat yang bersangkutan. Nilai sebagai suatu bentuk keyakinan memiliki komponen kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya, nilai memiliki 2 kategori, yaitu nilai instrumental dengan pengertian nilai yang menyangkut gaya perilaku dan dipandang sebagai nilai yang sesuai atau berharga. Sedangkan nilai terminal adalah nilai yang the end state, di mana nilai-nilai instrumental menjadi bermakna. Selanjutnya, nilai-nilai yang disusun atau diorganisasikan ke dalam suatu sistem, nilai yang menjadi keyakinan mengenai pola-pola hidup manusia yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan budayanya. Dengan demikian, kita dapat menarik kesimpulan bahwa nilai secara umum merupakan ukuran tentang baik buruk, tentang tata laku yang telah mendalam dalam kehidupan masyarakat. Nilai merupakan pencerminan budaya suatu kelompok masyarakat. Selanjutnya, pengertian sikap menurut para ahli. Kuncoro ningrat bahwa suatu sikap adalah suatu disposisi atau keadaan mental di dalam jiwa dan diri seseorang individu untuk bereaksi terhadap lingkungannya. Selanjutnya, pembentukan sikap. Dalam pembentukan sikap ada 3 model pembelajaran tersebut, yaitu A. Mengamati dan meniru. Pembelajaran model ini berlangsung melalui mengamati dan meniru. Berdasarkan keyakinan bahwa mayoritas perilaku manusia dipelajari melalui model, yaitu dengan mengamati dan meniru perilaku atau membuat orang lain, terutama orang-orang yang berpengaruh. B. Menerima penguatan. Pembelajaran model ini berlangsung melalui pembiasaan operasi, yaitu dengan menerima atau tidak menerima penguatan atau suatu respon yang ditunjukkan. Penguatan bisa berupa positif atau negatif. Poin C. Menerima informasi verbal. Pembelajaran model ini berlangsung melalui informasi tentang berbagai hal dapat diperoleh melalui lisan maupun tulisan. Informasi tentang suatu objek yang diperoleh oleh seseorang akan mempengaruhi pembentukan sikapnya terhadap objek yang bersangkutan.
Menuju ke materi teori pembentukan sikap. Teori pembelajaran memiliki 4 unsur dalam proses pembujukan yang dapat mempengaruhi sikap. Teori fungsional memiliki 4 fungsi sikap dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan individu. Teori pertimbangan sosial memiliki 3 daerah posisi dalam suatu skala. Poin pertama yaitu teori pembelajaran meliputi penyampaian atau sumber, komunikasi atau informasi, penerimaan, dan situasi atau konteks. Teori fungsional meliputi sebagai alat, sebagai pertahanan diri, sebagai pernyataan nilai, sebagai pengetahuan. Selanjutnya, teori pertimbangan meliputi ruang gerak penerimaan, ruang gerak tidak pasti, ruang gerak penolakan. Selanjutnya, poin C, penanaman antara nilai sikap dan perilaku. Penanaman nilai dan sikap pada pengajaran IPS hendaknya dipersiapkan dan dirancang berkesinambungan dengan penekanan pada setiap tingkat yang berbeda. Menurut Paul Suparno, SJ, sikap dan tingkah laku yang berlaku umum yang lebih mengembangkan nilai kemanusiaan dan mengembangkan kesatuan sebagai warga masyarakat perlu mendapatkan tekanan. Beberapa sikap dan tingkah laku itu diantaranya sebagai 1. Sikap penghargaan terhadap setiap manusia. 2. Sikap tanggang rasa, jujur, berlaku adil, suka mengabdi, ramah, setia, sopan, dan tepat janji. Sikap demokratis dan menghargai gagasan orang lain, serta mau hidup bersama orang lain yang berbeda. Selanjutnya, penghormatan kepada Sang Pencipta, kebebasan dan bertanggung jawab, penghargaan terhadap alam, beberapa sikap pengembangan sebagai pribadi manusia seperti disiplin, bijaksana, cerdas, mandiri, percaya diri, semua lebih menunjang penyempurnaan diri pribadi. Meskipun hal-hal itu tidak langsung berkaitan dengan orang lain, tetapi membantu dalam kerjasama dengan orang lain. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada beberapa perkataan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan semoga materi saya kali ini bermanfaat bagi yang membaca. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.